Ya, ya mungkin ini udah puncaknya saya harus berjuang buat Lodi. Apa yang bisa saya selamatkan buat anak saya, ya saya harus selamatkan. Bukan untuk diri saya, tapi buat anak saya. Belum selesai kasus pelaporan mantan drummer Ada Band EL Ritonga terhadap mantan istrinya Dea Mirela. Sehubungan kasus penggelapan mobil miliknya yang ternyata telah dijual oleh mantan istri EL lainnya Ninda Syamil. Kini Dea pun kembali mengusik harta EL yang lainnya, yaitu rumah yang pernah mereka tempati bersama yang terletak di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kasus tuntutan rumah EL ini sudah didaftarkan Dea di Pengadilan Bekasi. Dengan begitu setelah kehilangan mobil, memungkinkan juga EL akan kehilangan rumahnya. Padahal menurut EL, rumah yang dituntut oleh Dea tersebut adalah rumah yang dibelinya pada tahun 1997 sebelum dirinya menikah dengan EL 23 September 2002 dan rumah tersebut dibeli oleh ayahnya. Bagaimana persisnya EL menanggapi tuntutan Dea akan rumah yang sekarang ditempatinya tersebut? Dan benarkah langkah Dea yang mengambil mobil serta rumah EL tersebut dipicu lantaran EL tak pernah memberinya nafkah pasca bercerai? Beginilah curahan hati EL yang ditemui saat pembuatan video klip terbarunya bersama band barunya Elbro di Lanut Sulaiman, Bandung, Jawa Barat akhir pekan lalu. Telah didaftarkan oleh Dea katanya di Pengadilan Agama Bekasi. Mungkin lebih jelasnya Bang Denny Lubis, kuasa hukum saya mungkin lebih jelas untuk menjelaskannya bagaimana hukumnya, bagaimana aturannya. Saya tidak mau banyak komentar tentang hal itu. Yang pasti yang ada rumah juga di situ itu saya beli itu tahun 97. Jauh sebelum saya menikah di tahun 2002. Itu yang saya ketahui. Tapi yang mana yang digugatnya, yang dipermasalahkan saya nggak tahu. Ya, saya cuman masa begitu sih? Saya beli rumah itu tahun 97. Tahun 97 karena saya dulu pernah punya niat, cita-cita saya jauh sebelum tahun 97 saya pengen, waktu saya merantau ke Jakarta, saya pengen itu nanti suatu saat saya punya istri, kalau bisa istri saya itu jangan bawa apa-apa atau tinggal bawa badan aja deh. Saya udah siapin semua rumah apa segala macam gitu loh, untuk atap, untuk punya atap, untuk tempat berlindung. Saya mencari keadilan buat anak saya. Saya harus perjuangkan hak anak saya. Saya cerai dari tahun 2010. Dari semua hasil putusan pengadilan itu nggak ada sesuai dengan putusan yang ada di pengadilan. Bahkan rumah yang seharusnya dulu, yang sekarang ditinggalin EL itu adalah rumahnya Melody. Ya mungkin ini udah puncaknya saya harus berjuang buat Lodi. Apa yang bisa saya selamatkan buat anak saya, ya saya harus selamatkan. Bukan untuk diri saya, tapi buat anak saya. Masih dengan alasan untuk kepentingan anak, dia melakukan semua ini termasuk mengusik juga rumah yang saat ini ditempati oleh EL. Selama ini menurut Dea, EL memang kurang tanggung jawab terhadap semua kebutuhan Melody. Karena itu Dea akan memperjuangkan hak anaknya tersebut. Sekalipun Dea telah menikah lagi dengan seorang fotografer Ray Hasbi 20 Oktober lalu, tidak membuat Dea lupa akan tugasnya untuk memperjuangkan hak anaknya tersebut. Terlebih ada kabar bahwa sebenarnya rumah tersebut sudah dibalik-namakan atas nama Melody. Karena itu Dea semakin yakin untuk menuntut rumah EL tersebut demi masa depan Melody. Benarkah rumah tersebut memang sudah dibalik-namakan atas nama Melody? Dan apa komentar EL atas kabar tersebut? Belum ada dibalik-namakan atas nama Melody. Tapi saya memang secara tidak langsung, kalau masalah rumah, kalau saya pun sudah tidak ada lagi, atau saya meninggal, itu otomatis tidak usah dengan kata-kata harus ini, harus apa, ya udah pastilah.
Jadi ya nggak mungkin saya masih hidup, saya diusir sama Melody, sementara Melody kan masih kecil. Tunggulah dia besar, saya perbaiki rumah itu, saya benahi. Sementara selama ini ya hancur-hancuran rumahnya, ditinggalin sama dia gitu aja. Saya benahi ya karena saya tahu, oh toh ini harta saya juga, yang buat anak saya juga. Dia punya hotel, dia punya mobil yang bisa dijual. Kita punya rumah yang sekarang ditinggali dan itu punya Lodi. Berapa kali saya sudah pernah bilang, udah rumah itu dijual, saya juga pengen punya rumah. Saya pengen anak saya nggak pengen hidup kayak numpang-numpang sama orang tua saya, terus ngontrak gitu kan. Anaknya. Sayangnya El sama sayangnya saya ke Lodi pasti sama. Namanya orang tua ya. Tapi mungkin caranya yang salah. Caranya El dengan cara saya dan dengan keinginan saya berbeda gitu. Saya ingin anak saya bisa, sebenarnya anak saya bisa dapat lebih, tapi kok cuman segini yang bisa saya berikan kepada anak saya. Sedangkan anak saya makin lama makin tumbuh dan makin besar, biaya makin besar juga gitu loh. Meski masih diselimuti oleh tuntutan masalah hukum yang belum kelar, tidak membuat EL sedih berlarut-larut dalam kesedihan dan rasa kecewa. Tapi EL tetap berusaha survive dan semangat. Salah satu buktinya, EL serius dengan band barunya Elbro. EL bersama personil Elbro telah melakukan syuting pembuatan video klip untuk lagu terbaru mereka yang berjudul Hati Siapa Yang Dikhianati. Saat disinggung apakah lagu ini berhubungan dengan kisah EL sendiri menyangkut kasusnya bersama Dea, EL menanggapinya dengan senyuman. Kita tetap berdiri tegar. Itu sebenarnya masalah itu terlepas bukan di koridor kita di band. Kalau masalah itu di luar dari band kita. Setiap manusia itu punya masalah. Tapi kita tetap tetap profesional kita di sini dalam. Dengan Mas Rano, Mbak yang terbaik aja sih, mudah-mudahan salah satu dari mereka berdua tuh menerima apa yang mereka mau. Kakakku menerima bisa menerima apa yang dia mau, bisa ambil apa yang dia mau. Kak Elif juga bisa kayak gitu juga, Bang El juga bisa gitu, ambil yang dia mau. Ya enak sama-sama lah.